terlebih dahulu. Seperti biasanya, Mas Genji untuk menyiapkan berdoa pada pagi hari ini. Kita berdoa mulai. Siapa? Ya, Haris. Oh, ya. Anu ya, ngepel ya. Terus lainnya? Dinda? Oh, menyapu, pinter. Terus ada lagi? Apa? Mencuci piring, ya. Kita di rumah itu harus membersihkan, membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Agar apa? Agar bersih, terus nyaman, indah, iya. Biar kita terhindar dari penyakit. Nah, sampai bayangkan jika rumah kita kotor, maka apa yang terjadi? Sakit. Kita akan menjadi sakit karena apa? Banyaknya nyamuknya. Ye? Kalau sampai melihat rumah yang indah, gimana perasaannya sampean? Senang. Terus? Nyaman. Indah dipandang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan rumah. Kita akan belajar tentang kebersihan rumah. Namun sebelum itu, biar sampean semua semangat, mari kita tepuk terlebih dahulu. Tepuk apa? Tepuk semangat. Biar sampean mengikuti pelajaran pada pagi hari ini semangat. Oke, baik. Ayo kita tepuk bersama-sama. Tepuk semangat. Kakak, ding. Mau memperlihatkan sampean antara lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Itu gambar apa? Rumah yang apa? Bersih. Nah, ini juga. Ini rumah yang apa ini? Bersih dan indah. Yang kedua, ini ada penampakan rumahnya kotor. Rumah yang kotor itu apa? Gimana lingkungan yang kotor? Banyak
kita tanah-tanahnya biar apa? Biar subur. Bisa dilihat ya perbedaan antara rumah yang bersih dan kotor. Ayo Mbak Dinda, rumah yang bersih itu yang gimana menurut Mbak Dinda? Terhindar dari sampah. Terus terlihat apa? Terlihat indah. Loh, sekarang Mbak Kaila, rumah yang kotor. Ciri-cirinya apa rumah yang kotor? Banyak sampah. Terus dilihat gimana? Tidak nyaman. Ada yang lain? Mas Kenzi bisa menambahkan kalau rumahnya kotor bisa mengakibatkan apa Mas Kenzi? Iya, rumah yang kotor itu menyebabkan penyakit. Baik, selanjutnya Ibu Guru juga akan memaparkan bacaan tentang lingkungan bersih, tubuh sehat. Nah, di sini kita baca bersama-sama. Kalau nggak kelihatan, siapa yang nggak kelihatan? Kaki. Kita baca bersama-sama. Nah, 1, 2, 3. Lingkungan bersih, tubuh sehat. Rumah yang bersih adalah kunci untuk hidup sehat. Jika lingkungan rumah kita kotor, maka kuman dan penyakit bisa dengan mudah menyebar sampai yang menumpuk menjadi tempat berkembangnya lalat dan nyamuk yang membawa penyakit. Membersihkan rumah setiap hari sangat penting. Kita bisa mulai dengan menyapu lantai, mengepel, membuang sampah ke tempatnya, dan membersihkan kamar mandi secara rutin. Dengan begitu rumah menjadi nyaman untuk ditinggali. Menjaga kebersihan bukan hanya tugas orang tua, tetapi tanggung jawab semua anggota keluarga. Jika setiap orang peduli terhadap kebersihan, maka tubuh kita akan tetap sehat dan lingkungan akan terasa menyenangkan. Pintar semua. Sekarang Ibu mau melihat kemampuannya sampean semua. Nah, di sini semuanya bisa membaca atau masih mengeja. Oke, saya tunjuk untuk membaca bergantian. Nah, sekarang Ibu mau tunjuk Kenzi untuk membacakan paragraf yang pertama. Rumah yang bersih adalah kunci untuk hidup sehat. Jika lingkungan rumah kita kotor, maka kuman dan penyakit bisa dengan mudah menyebar. Sampah yang menumpuk menjadi tempat berkembangnya lalat dan nyamuk yang membawa penyakit. Ya, baik. Rumah yang bersih. Bentar. Rumah yang bersih adalah kunci hidup yang sehat. Jika rumah kita bersih, maka hidup kita akan sehat. Nah, sebaliknya, jika lingkungan rumah kita kotor, maka kuman dan penyakit bisa dengan mudah menyebar. Oke? Nah, itu. Kalau sampah itu biasanya itu sering menjadi tempat berkembangnya apa? Nyamuk dan lalat, sehingga akan menjadi penyakit.
Ayo dibaca. Menjaga kebersihan bukan hanya tugas orang tua, tetapi tanggung jawab semua anggota keluarga. Jika setiap orang peduli terhadap kebersihan, maka tubuh kita akan tetap sehat dan lingkungan akan terasa menyenangkan. Nah, siapa yang wajib menjaga kebersihan rumah itu? Semua anggota keluarga itu siapa saja di rumah? Ayah, ibu, anak, pinter semua. Oke. Dapat disimpulkan apa pada bacaan ini? Rumah bersih adalah kunci dari kebersihan dan kehidupan yang sehat. Sebaliknya, kalau rumah yang kotor akan apa? Membawa penyakit. Oke. Nah, cara untuk membersihkan lingkungan yang pertama dengan mengepel. Terus yang kedua ada menyapu ketika membuang sampah pada tempatnya, ya. Seperti itu. Nah, yang harus wajib menjaga kebersihan itu siapa saja tadi di bacaan? Semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, adik, kakak, seperti itu ya. Paham? Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada yang tanyakan? Oke, kita semua. Baik anak-anak, di sini ibu guru juga akan memaparkan video tentang rumah bersih dan rumah kotor. Nah, tugas sampean apa di sini? Tugas sampean mencatat hal-hal yang penting yang ada di video ini. Oke? Nanti kita dengarkan dengan seksama, sampean perhatikan. Nanti hal-hal yang penting itu sampean tulis di bukunya masing-masing. Paham? Oke. Lihat videonya bersama-sama. Sampean dengarkan, sampean pahami. Akan
Oke, angkat tangan dulu siapa? Oke. Sampah menumpuk dan Nah, sampah menumpuk dan berserakan. berserakan. Terus yang kedua, banyak debunya. Ketiga, rumah tidak tertata rapi. Kalau sambil disuruh memilih antaranya rumah bersih dan rumah kotor, sampai pilih yang mana? Rumah bersih. Karena apa rumah bersih tadi? Nyaman, indah, terus terhindar dari penyakit. Ye? Itu. Paham? Paham dari sini? Ada yang ditanyakan? Oke, tidak ada yang ditanyakan. Lalu selanjutnya yaitu adalah ibu akan membagi lembar kerja peserta didik. Nah, nanti ini tugasnya berkelompok. Saya bagi kelompoknya. Ini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti sampai bekerja sama, ya, bekerja sama. Ini saya bagikan satu persatu untuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, tugasnya sampean apa? Di sini. Nomor 1, bacalah teks, gambar, dan video yang diberikan dengan teliti. Nah, sampean ya, tadi kan sudah melihat lampiran bacaan yang saya paparkan tadi. Ingat tadi judulnya apa? Tanpa kotor. Ya, rumah bersih, tubuh sehat. Nah, itu tadi dari bacaan. Untuk videonya tadi judulnya apa tadi? Masih ingat? Iya, rumah bersih dan rumah kotor. Nah, sambil tulis ya. Nah di sini sampean nomor 1 tugasnya apa yang kamu lihat dalam gambar dan video tersebut itu sampean jawab secara bentuk deskripsi atau naratif. Sampean tulis, sampean ceritakan apa yang sampean lihat di video itu dan di lampiran yang sudah saya paparkan, teks lampiran yang sudah saya paparkan tadi, ya, paham? Dan gambar tadi, ya. Yang pertama yaitu adalah sampean menjelaskan atau mendeskripsikan gambar lampiran teks yang sudah saya paparkan tadi. Yang ketiga yaitu adalah video tentang rumah bersih dan rumah kotor. Nah, itu sampean jelaskan di situ apa saja yang sampean dapat dari hal tersebut, 3 hal tersebut. Nah, terus yang kedua, menurut pendapatnya sampean, rumah mana yang menurutmu lebih sehat dan lebih nyaman? Nah, nanti sampean sebutkan dan berikan alasannya masing-masing. Oke. Nah, di lembar selanjutnya itu sampean disuruh menjawab dari soal yang dipaparkan, maksudnya teks yang dipaparkan tadi yang berjudul lingkungan bersih tubuh sehat tadi. Nah, itu soal pertama apa? Apa isi utama dari teks tersebut? Isi yang paling utama, ya. Yang paling utama dari teks tersebut apa? Yang kedua, mengapa rumah kotor bisa menyebabkan penyakit? Tadi sudah dijelaskan ya. Baik di gambar, video, dan di teks tadi, ya. Sudah dijelaskan di situ. Yang ketiga, yaitu saya sebutkan minimal 3 cara menjaga kebersihan. Sudah tahu semua kan? Yang kedua, apa dampak jika lingkungan rumah kotor? Yang ketiga, bagaimana kamu dan keluargamu menjaga kebersihan rumah? Nah, seperti itu. Yang bagian 4 adalah laporan kelompok. Yang bagian 5 adalah refleksi diri. Sampai mengikuti pelajaran hari ini itu mendapatkan apa? Ya? Nah, itu. Yes. Sekarang mulai dikerjakan dari kelompok 1 sampai 4. Nanti kita kerja kelompok, oke? Kerja kelompok nanti ditulis di lembaran sini untuk mengerjakan. Sudah mengerti semua?
perbedaan antara rumah kotor dan rumah bersih. Nanti itu saya jelaskan di situ. Paham? Oke. Kelompok 1, ada yang segan? Nomor 1. Nah, nomor 1 itu tadi kan saya sudah melihat gambar dan video. Nah, itu saya jelaskan apa yang saya lihat, itu saya ceritakan di situ, ya, dalam bentuk deskriptif kayak cerita. Tadi saya melihat seperti ini perbedaan antara rumah kotor dan rumah bersih seperti itu. Paham? Paham dari kelompok 1 ini? Oke, pintar. Dari kelompok 3 ada kesulitan? Oke, pintar semua. Dari nomor apa ada kesulitan? Oke, sampai jawab sesuai dengan video, lampiran teks tadi dan gambar tadi. Sebisanya, ayo bekerja sama, kerja kelompok kan aja. Gambaran bersih dan kotor. Kemana yang menurutmu
Rumah yang bersih karena Apa isi utama dari teks tersebut? rumah yang bersih adalah Mengapa rumah yang kotor menyebabkan penyakit? karena banyak sampah rumah karena kurang dibersihkan. Sebutkan minimal 3 cara menjaga kebersihan rumah. 1. Menyapu. 2. Mengepel. 3. Membersihkan kotor-kotornya. Apa dampak jika lingkungan rumah kotor? Akan menjadi Bagaimana kamu dan keluargamu menjaga kebersihan rumah? Tuliskan ringkasan hasil diskusi kelompokmu tentang
Oke, baik. Dari kelompok 4 ini ada yang kurang tepat. Di sini dampak dari rumah kotor. Apa dampaknya? Tadi menimbulkan penyakit. Terus? Iya, rumah akan menjadi kotor. Terus? Apa lagi? Dipandang tidak enak mata, tidak indah, tidak nyaman. Itu adalah dampak dari rumah kotor. Sudah baik dari kelompok 4, dari oplas yang meriah. Sekarang adalah kelompok terakhir, kelompok 1. Ayo, maju ke depan. Membacanya yang keras ya, biar teman semuanya bisa mendengarkan. Mengetahui ciri-ciri rumah bersih dan mengetahui ciri-ciri rumah kotor dan mengenali manfaat rumah bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semua sudah bisa memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang masih ingat pertama tadi kita itu mempelajari tentang apa? Ya, sebelum itu menjaga lingkungan. Pertama adalah cara menjaga lingkungan. Kedua, apa tadi? Kemudian Ciri-ciri dari rumah bersih. ya, mengetahui ciri-ciri rumah bersih dan kotor. Mengetahui manfaat yang terakhir apa? Mengetahui Apa? Yang keras? Mengetahui akibat dari rumah kotor. Masih ada lagi. Terakhir ini, siapa yang wajib menjaga lingkungan rumah kita? Ya, semua. Jadi gimana? Mengetahui siapa yang harus menjaga.
yaitu